Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Di dalam sesi belajar kita pada hari ini kita bahas tentang bagaimana proses menggunakan protein dengan menggunakan MATLAB seperti yang sudah saya jelaskan di dalam Google Classroom. Ada beberapa pertanyaan yang mesti saudara cari tahu jawabannya. Kenapa kok mesti ada referensinya seperti itu? Kalau misalnya saya hanya memberikan definisi-definisi saja, maka saudara hanya melihat sesuatu itu dari sisi pandang yang dangkal saja. Yang diinginkan adalah bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu secara mendalam dan kemudian melihat sesuatu itu dari beberapa sisi pandang. Jadi kita melihat sesuatu itu secara mendalam. Nah, kalau misalnya seperti skrip yang tengah ditayangkan sekarang ini, saya berikan kepada saudara, ini skripnya semuanya jalan, bisa jalan, begitu kita jalani prosedurnya, saudara diskusi jalan. Tetapi yang ingin saya gali adalah apa esensi dari apa yang telah saudara lakukan itu adalah hal yang penting. Jadi kita melakukan prop. Kenapa kok mesti kita lakukan prop? Itu ada alasan kita mesti melakukan proses propping tersebut. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan prop tersebut, misalnya foto kita ambil pada angle tertentu, dari sisi pandang tertentu, kemudian prop kemudian kita gunakan untuk berbagai macam formula. Nah, seperti misalnya di saya bisa lihat di surat kabar dulunya ada foto yang hasil propan itu, misalnya ada seorang pejabat misalnya foto dari samping misalnya. Sesungguhnya foto itu tidak tunggal sebelumnya, dia foto bareng-bareng sama beberapa orang, kemudian karena ada kader wajahnya di sana, maka bagian foto yang diambil langsung di-crop ditempelkan sana. Itu salah satu kegunaannya. Nah, itu kita juga harus cari tahu kedepannya ini teknologi cropping itu dapat digunakan dalam teknologi apa saja. Nah, itu banyak sekali perluasan manfaat dari teknologi cropping. Itulah yang saudara mesti gali. Nah, kalau itu di dalam perkuliahan ini konsepnya adalah saudara tidak seperti diberikan sekali satu, saudara juga dapat satu, nggak seperti itu. Kalau bisa misalnya berikan satu, saudara menelusuri hal-hal baru di balik itu, tentu saja saudara dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dengan 4W 1H. Ada wordnya di sana, apa itu. Jadi saudara, apa itu berarti kita dengan penuh kesadaran lagi melakukan apa yang lagi dilakukan sekarang, cropping. Kemudian apa what, kemudian ada lagi who-nya di sana, who, siapa. Jadi sudah perlu pertanyaan who ini dalam berbagai macam sisi pandang dan cari jawabannya. Where, di mana. Berarti ini merujuk pada tempat. Di mana ini bisa dilakukan. Nah, ini juga sudah dari perluasannya, where itu di mana harus dilakukan. Kali kita merujuk pada aplikasi, kali kita merujuk pada terapannya, gitu. Ya. Kemudian what, who, where,
when, kapan prop ini dilakukan. Ini merujuk pada waktu. Jadi ini segera kembangkan lagi pertanyaan dari kapannya ini, segera kembangkan lagi berbagai macam sisi pandang pertanyaan dan temukan jawabannya. Dan terakhir tentu how, bagaimana cara melakukannya. Itu kalau how itu bagaimana, kita merujuk pada langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Itu proses prompting yang kita lakukan pada aplikasi berbeda dengan prompting yang kita lakukan pada berbagai macam aplikasi yang sudah bisa kita kenal, misalnya seperti pada Microsoft Word, pada Excel, PowerPoint, pada Paint, kemudian pada Photoshop misalnya, atau pada ragam aplikasi lain yang sering kita gunakan. Nah, jadi seperti itulah cara mendalami atau memperluas pengetahuan yang saudara miliki. Jadi jangan saudara diberikan satu, pakai satu. Gitu. Kalau diberikan satu pakai satu, pasti uji nanti kasusnya berubah, maka saudara tentu akan mengalami kendala tersendiri di dalam penyelesaiannya nanti. Jadi itu yang diharapkan. Jadi bukan berarti saudara dalam berbagai macam kondisi itu harus misalnya kayak push misalnya sedemikian rupa, sebutkan sebanyak-banyaknya tanpa saudara tahu apa yang lagi saudara lakukan. Jadi meningkatkan kesadarannya itu adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dan pertanyaan 4W1H itu bisa saudara gunakan dalam berbagai macam aspek kehidupan, termasuk bagaimana saudara mengenal diri saudara sendiri, atau saudara melihat sebuah fenomena atau gejala misalnya saudara mendapatkan sebuah informasi atau data misalnya. Nah, datanya itu adalah anggaplah datanya itu judulnya adalah misalnya uang, misalnya gitu, uang. Kita pertanyaan yang itu tadi terhadap uang. Apa itu uang? Apa itu uang itu? Kalau apa itu uang merujuk pada beberapa definisi, kemudian merujuk pada baru masuk pada jenis-jenis uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, kemudian dia kapan uang sudah digunakan, where di mana uang sudah digunakan, di mana saja area yang tadi menggunakan uang gitu. Nah itu bisa sudah gunakan. Nah, termasuk seperti yang saya katakan tadi, mengenali diri saudara sendiri waktu itu. Di Anda sendiri, Anda jika membayangkan seperti itu, maka Anda nanti akan menemukan hal-hal yang baru di balik itu. Nah, jadi seperti itulah kita di dalam proses menuntut ilmu. Jadi kita mencari tahu sesuatu, tentu kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang sesuatu. Jadi sehingga kita tidak gampang menjudge sesuatu atau memfonis sesuatu tergantung apa yang ada di benak kita, kira seperti itu. Tapi kita melihat sesuatu tersebut secara komprehensif dari berbagai macam sudut pandang, sehingga pengetahuan kita akan luas di sana. Jadi kalau kita misalnya punya sudut pandang yang mengerucut, begitu, apa yang nampak hanya itulah satu-satunya jalan, hanya itulah satu-satunya pilihan, maka kita akan terjebak pada situasi yang kaku, kemudian seperti kalau bahasa leluhur dulu seperti kakak di bawah tempurung, hanya area lingkup itu tadi yang kita ketahui. Nah, kembali ke sini. Jadi program ini nanti ini program sudah saya cobakan dan sudah saya uji dan sudah berhasil. Dan tentu saja nanti pas saudara mencobanya ada berbagai macam kendala yang saudara alami. Jadi mungkin program ini di sayanya berjalan sempurna, mulus, karena dieksekusi di mesin saya, konfigurasinya juga sudah saya atur sedemikian rupa, mungkin jalan. Mungkin di komputer saudara nggak sama halnya. Nah itulah butuh troubleshoot. Troubleshoot itu
tentu saudara bisa bertanya, yang pertama, yang kedua bisa mencari beberapa sumber. Kalau misalnya salah sintak, misalnya tentu saudara cari misalnya di beberapa referensi, mungkin di buku, mungkin di artikel, mungkin dari misalnya dari Google, dicari di Google misalnya, atau di situs resminya MATLAB, dicari bagaimana cara penggunaannya, kita saudara menemukan jawaban itu. Jadi sebenarnya proses perkuliahan itu bukan saudara diajarkan seperti dilatih begitu, bukan seperti melatih sebuah pekerjaan terus, tapi proses kuliah S1 itu sebenarnya adalah proses penelusuran ilmu pengetahuan. Jadi saudara menelusuri pengetahuan itu dengan cara saudara sendiri, sehingga setelah saudara menelusuri itu nanti saudara akan bisa saja menemukan jalan yang berbeda dengan saya. Bisa saja saudara menemukan hal baru yang saya juga nggak tahu. Nah, jadi dalam hal ini tergantung usaha yang saudara lakukan. Kalau saudara lakukan secara maksimal, tidak tertutup kemungkinan bisa saja Anda jauh lebih banyak progresnya dibandingkan dengan saya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi jangan terpaku pada satu sisi itu saja. Nah, jadi program ini sebenarnya sudah berfungsi, sudah jalan. Kemudian tentu secara bertahap berdasarkan dokumen yang saya berikan dulu, setidaknya script ini sudah mulai saudara kenali sedikit banyaknya. Nah, ini kan di copy paste aja bisa langsung jalan sebenarnya. Berarti apa maksud ini semua? Kenapa ini mesti di atas? Kenapa nggak di bawah ini saja ditulis? Itu ada algoritma yang memungkinkan kita mendapatkan sesuatu. Itu ada urutannya mana yang duluan, mana yang belakangan. Jadi di sini. Nah, di sini foto saya ini titik JPG ini adalah foto yang saya tempatkan dalam sebuah folder, namanya foto saya. Kalau kita punya foto lain ya silahkan digunakan foto yang lain tuh, misalnya foto namanya Dodi, foto Dodi titik JPG boleh. Tapi pastikan posisi dari foto ini sama dengan tempat atau folder penyimpanan dari program aplikasi Anda. Nah, nanti coba dimodifikasi ini semua, nanti begitu program dieksekusi atau di crop, hasilnya seperti ini nih, seperti ini hasil cropnya. Kebetulan areal ini yang saya crop, bisa nggak diambil areal ini saja, maka ini saja, itu saudara akan modifikasi di areal sini. Jadi saudara ubah-ubah ini semua, dan saat saudara mengubah ini semua, saudara akan menemukan hal-hal baru di situ. Ini maksimal sampai berapa boleh dirubah, minimal berapa nilainya. Jadi ini saudara mesti tahu. Jadi itu saudara mempelajari sintaks-sintaks. Kenapa kok 1, 2, 3, 4? Kenapa kok ada 4 begitu? Ini maksudnya yang di kolom pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Jadi sehingga saudara begitu saudara melakukan modifikasi, langsung kelihatan perubahannya di aplikasi, langsung perubahan yang di gambar ini nanti. Nah, jadi ini nanti saudara cobakan. Nah, setelah berhasil, ini kan nilainya nilai statis, nilai tetap, tergantung apa yang saudara ketikkan di sini. Nah, permintaannya nanti itu saudara kembangkan menjadi Anda bisa langsung mengcrop di areal foto ini saja. Jadi di areal foto ini saudara pilih, maka itu saja tampil. Jadi titiknya ini akan fleksibel tergantung area yang sudah pilih. Nah, ini scriptnya. Ini scriptnya sudah saya sediakan di bawah ini. Nah, tuh nanti begitu saudara misalnya langsung select atau pilih arealnya, maka areal misalnya kita pilih ini. Arealnya saudara pilih, ya cuma ini aja yang tampil di sini. Nah, bisa nggak saudara melakukan hal yang seperti itu? Jadi ya memang harus dicoba-cobakan, diuji segala macam kemungkinan.
Tapi hal yang mesti saudara ingat adalah waktu saudara melakukan modifikasi program, yang source utamanya, sumbernya jangan di modifikasi. Buat kopiannya, buat salinannya itulah yang dikotak-atik semuanya. Setiap ada progres yang sudah sangat baik, simpan lagi, buat lagi menjadi program baru gitu, supaya jejak bekerjanya itu jelas gitu. Nah, maka di dalam proses pemrograman ini sebenarnya saudara lebih banyak menelusuri perintah-perintah dan instruksi di Google sebenarnya atau di buku-buku ketimbang berkutat dengan script itu sendiri. Jadi misalnya, Pak, ini kenapa ini kok nggak jalan-jalan, nggak saya lupakan, ini udah saya rubah segala macam gitu. Jadi pertanyaan seperti itu terlalu dini untuk ditanyakan gitu. Karena cuma salah sintak langsung menyerah, langsung menanyakan ke saya, Pak, ini salahnya di mana nih Pak? Jadi kalau salah sintak itu merupakan kesalahan mendasar. Jadi jangan sampai hal seperti itu saudara mempertanyakan kepada saya. Jadi ditelusuri dulu, nah nanti saudara akan menemukan jawabannya. Jadi satu lagi juga harus waspada dengan segala macam berita-berita atau notifikasi dari sistemnya. Salahnya di mana, di baris berapa, apanya yang salah, kan ada pemberitahuan dari sistem tersebut. Jadi itu penting saudara lakukan. Jadi di sini misalnya tadi di script ini. Nah, jadi di script ini ada komentar seperti ini, berarti diberitakan salahnya di line 1. Jadi saya pakainya line 1. Berarti bagian itulah yang mesti saya perbaiki. Tidak akhirnya programnya nah. Nah, nanti dicobakan aja langsung. Sekarang ini nanti saya share account videonya, semoga bermanfaat. Isinya saya rasa silahkan nanti dilanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.